Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di materi pokok pada kesempatan malam hari ini. Di kesempatan yang berbahagia ini kita tidak akan memberikan analisa harian, kita tidak akan memberikan mapping, tetapi kita akan memberikan materi khusus ya berkaitan dengan strategi entry, berkaitan dengan membaca peluang entry yang sangat valid, sangat akurat dan tentu perlu dicoba dan perlu dibuktikan kita. Baik, pada kesempatan ini kita langsung akan membahas pola yang akan nanti kita jadikan sebagai dasar, sebagai acuan untuk menempatkan entry point kita, di mana pola ini tergolong pola yang sangat valid sehingga mencegah kerugian kita menjadi lebih besar, menghindari kerugian yang besar, dan memaksimalkan potensi profit kita. Kita beri judul strategi entry paling akurat ya, dengan pola-pola candle yang super valid ya, dalam tanda kutip super valid yang kita anggap betul-betul ini sangat luar biasa. Tentu tidak hanya kita nanti membaca secara mikro dari pola candle yang terbentuk. Perhatikan bagaimana cara kita untuk nanti membaca secara historis, membaca secara struktur, sehingga rangkaian yang ada di histori itu bisa mengkonfirmasi candle yang terbentuk di sana. Ada banyak pola candle yang bisa kita pelajari dari berbagai sumber, dari berbagai buku, berbagai media sosial, mungkin kita bisa banyak belajar di sana. Tetapi dari sekian banyak ini tentu ada pola-pola candlestick yang sangat berpotensi mendekati valid, mendekati akurat, dan tentu ketika pola ini muncul yang diimbangi dengan konfirmasi yang bisa memperkuat pola ini, tentu akan bisa mendapatkan peluang yang terbaik. Tentu bisa memperbanyak potensi profit kita dan mencegah, setidaknya mengurangi kerugian yang bisa kita alami nantinya. Apa saja yang bisa kita ambil dari pola-pola ini ya? Nah, sebelum kita masuk di pola candle, ya sebelum masuk di pola candle, terlebih kita akan sampaikan dulu di awal bahwa pola candle ini tidak akan maksimal, tidak akan valid kalau kita hanya membaca secara sepotong-sepotong ya. Setidaknya untuk bisa meyakinkan, setidaknya untuk bisa menambah tingkat akurasi dari pola ini, maka perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, pola ini akan sangat valid ketika dia berada di level support atau resistennya. Mungkin tidak ada support, tidak ada resisten di sana, tetapi ada tren yang sudah terbentuk. Ada tren yang sudah terbentuk. Yang ketiga, mungkin bisa jadi tidak ada support atau resisten, tidak ada tren, atau bahkan ada tren tetapi kita tidak mengenali sampai di mana. Apakah ini tren ini terhenti sampai di situ, atau bahkan akan berbalik lagi. Maka yang perlu kita pahami berikutnya adalah range. Nah, yang nanti kita akan terapkan adalah bagaimana cara, bagaimana teknik strategi kita di dalam menempatkan pola ini sebagai trigger.
tentu sekali lagi sebelumnya harus diiringi, sebelumnya harus diperhatikan dari sisi struktur yang membentuk. Sehingga nanti di sana ketemu apakah berada di levelnya atau hanya berada di area kecil, di area yang tidak ada levelnya. Apakah dia sudah tren atau hanya konsolidasi pendek-pendek. Termasuk ketika dia bergerak satu arah, apakah sudah terpenuhi range hariannya. Nah, tentu tahapan-tahapan ini nanti harus betul-betul kita lewati. Sebelum pada akhirnya menempatkan posisi pola candle yang tadi, yang nanti akan kita bahas, sebelum pada akhirnya menempatkan pola candle ini sebagai satu konfirmasi, kita akan menempatkan entry point kita. Oke, kita awali dari pola candle yang pertama. Kita awali dari pola candle yang pertama. Pola candle yang pertama yang tergolong dengan pola yang cukup valid, bahkan bisa dikatakan ini adalah pola yang sangat valid, adalah inside bar. Adalah inside bar. Ada inside bar, ada outside bar. Ya. Inside bar itu ketika candle yang pertama, posisi high dan low candle yang pertama itu lebih panjang dari candle yang kedua atau yang terakhir. Jadi yang menjadi dasar adalah range-nya, high dan low-nya. Tidak memandang seberapa panjang bodinya. Maka kalau kita lihat inside bar ini range-nya memeluk candle sesudahnya. Atau candle yang pertama range-nya, high dan low-nya lebih panjang dari high dan low candle sesudahnya. Tentu harus diikuti dengan perubahan warna. Yang pertama ada tren tentunya. Ada tren di sana, kemudian ada perubahan warna. Jadi kalau trennya turun, kita anggap misalnya trennya awalnya turun, tentu nanti dari sisi struktur kita akan lihat di sana bagaimana karakter candle yang terbentuk sebelumnya. Akan lebih kuat ketika candle yang terbentuk di sebelumnya makin mengerucut, makin mengecil dari momentum yang besar, kemudian berkurang, berkurang, dan mulai mengecil. Kemudian terakhir diikuti dengan perubahan warna. Sehingga yang terakhir adalah diapit. Candle ini diapit candle sebelumnya. Demikian juga ketika tren naik, ya. Ketika tren naik, maka candle yang sebelumnya itu ada high dan low-nya yang lebih panjang dibanding dengan high dan low candle sesudahnya. Kemudian ada perubahan warna juga di sana. Ini inside bar, tergolong bagian dari pola candle yang sangat valid. Ya. Sekali lagi, tidak hanya kita melihat dari bentuknya, tetapi sebelumnya kita sudah akan memahami, sebelumnya kita mengawal dari histori yang ada. Yang pertama tadi, jangan lupa sebelum kita melihat ini sebagai pola untuk kita entry, maka perhatikan levelnya, support resistennya. Pola itu akan sangat valid
ketika berada di level support atau resistennya, atau berada di trend, atau berada di area range-nya. Kemudian selain inside bar, ada outside bar. Di balik dari inside bar, outside bar ini punya range high dan low-nya yang lebih panjang itu yang terakhir, yang kedua. High dan low-nya lebih panjang yang kedua. Diawali misalnya dari tren turun, kemudian ada perubahan warna di sana, kemudian high dan low-nya lebih panjang, termasuk ketika naik. Ya, high dan low-nya yang terakhir lebih panjang dari high dan low sebelumnya. Ini kita bisa lihat di berbagai contoh ya, kita bisa lihat di berbagai contoh. Ya, inside bar itu kita bisa lihat di berbagai contoh ya. Misalnya begini. Saat dia berada di tren naik ya, berada di tren naik. Bagaimana kita bisa melihat tren? Tren itu minimal 2 puncak, 2 lembah. Kalau kita amati high dan low-nya sudah menuju ke atas, minimal 2 puncak, minimal 2 lembah, ini sudah bisa disebut tren. Ya, 2 puncak, 2 lembah, maka ini sudah disebut tren. Kemudian perhatikan di dekat levelnya ya. Mungkin di level sebelah kiri dia breakout. Memang dia breakout level sebelah kiri. Tetapi ketika dia mencoba untuk naik lagi, ya, ini awalnya dia mencoba untuk breakout, kemudian selanjutnya mencoba naik lagi, tapi gagal. Ditolak dan ditutup dengan warna merah. Ditutup dengan warna merah. Apakah ini bagian dari inside bar? Kita lihat. Apakah high dan low-nya lebih panjang? Bukan. High dan low-nya bukan lebih panjang. Apakah itu bagian dari outside bar? Juga bukan. Sehingga harus kita jeli untuk melihatnya. Yang mana yang disebut dengan inside bar, yang mana yang disebut sebagai outside bar, kita akan coba lihat ketika dia bergerak turun. Kemudian perhatikan sisi sebelah kiri dan kanan ya. Ketika berada di level, perhatikan sisi kiri dan kanan. Kalau tidak ada, oh berarti bukan dari inside bar. Kita akan coba lihat yang pola inside bar itu seperti apa. Kita amati pergerakannya, dia bergerak turun, bahkan semakin lama semakin melemah kekuatan seller itu. Kemudian mulai ada rejeksi, ya mulai dari sini sebenarnya mulai banyak rejeksi, ada rejeksi, ada rejeksi. Kemudian merah juga mulai berkurang kekuatannya, kemudian mulai berubah warna, maka ini membentuk satu pola namanya inside bar, high dan low-nya mengapit high dan low candle sesudahnya. Ini ketika dia tren turun, ketika tren naik pun sama. Bisa juga nanti ada namanya outside bar, bisa juga inside bar. Jadi kalau di atas kita lihat pas dia banyak ditolak, kita lihat apakah ada pola yang terbentuk di sana. Intinya kalau dia naik, dia mesti berubah warna. Sehingga mendekati area levelnya, kita amati. Kalau kita lihat ini adalah bagian dari pola namanya outside. Yang tadi inside, sebelumnya lebih panjang, yang ini outside, sesudahnya lebih panjang. Sehingga setidaknya ada peluang untuk kita entry point di sana.
kita bisa menempatkan posisi sel kita di sini. SL kita tempatkan di atas, levelnya di atas sumbunya, naik sedikit dari sumbunya. TP kita bisa gunakan perbandingan 1:1 atau banding 1 lebih. Ya, jangan terlalu panjang kalau kita menggunakan harian ya, kecuali kita menggunakan swing trading. Setidaknya target yang kita capai sudah sesuai dengan rencana target per transaksi. Apakah 300 atau 400 mungkin, yang penting kita sudah rencanakan. Bahkan kita sudah sampaikan di awal, untuk satu kali transaksi di trading harian harus juga memahami ya. Tidak bisa kita trading harian bahkan per transaksi, kemudian target kita sekali target 2.000, 3.000, atau 200 pip, 300 pip. Tidak bisa, terlalu jauh. Mungkin kita bisa seperti itu, tapi nanti akan lama kita dapatnya. Tingkat probabilitasnya akan kecil. Ya, silakan diuji ketika kita menggunakan target besar bagaimana, target yang sedang bagaimana, dan target kecil seperti apa. Nah, strategi ini khusus untuk trading harian dengan target 40 pips atau 400 pergerakan, sekitar 400-an ya. Itu yang idealnya. Sehingga per transaksi setidaknya exit kita sekitar 400-an atau 40 pips ya. Kalau misalkan 0,1 ya paling tidak dapat $40. Oke, ini adalah inside dan outside bar. Silakan diuji karena kita hampir tiap hari sudah menerapkan ini dan selalu kita juga berbagi ke teman-teman yang lain. Ketika ada peluang itu muncul, kita langsung bagikan ke teman-teman. Dan ke depan juga bisa langsung diuji. Tentu sekali lagi bukan pola ini yang menjadi satu-satunya dasar, tetapi secara histori kita sudah mengawalnya. Kita sudah mengumpulkan identifikasinya ya. Kita sudah mengumpulkan data-data itu. Dari mana saja? Iya, tentu dari strukturnya seperti apa, dari trennya bagaimana, dari levelnya seperti apa, di mana levelnya. Kemudian dari sisi high dan low-nya candle yang terbentuk itu seperti apa. Kemudian dari sisi momentumnya bagaimana. Itu kita sudah harus dalami di awal. Kita harus kumpulkan di awal. Sehingga pola ini adalah puncaknya. Pola ini adalah konfirmatornya atau triggernya untuk kita menempatkan posisi sell atau buy kita. Oke, itu pola yang pertama. Kemudian pola yang kedua yang tidak kalah validnya adalah multi rejeksi. Sebenarnya bukan pola, tetapi ini lebih cenderung pada banyaknya penolakan ya. Karena multi rejeksi itu bisa jadi nanti dia ada doji, ada hammer, ada uh, shooting star atau macam-macam, atau bahkan pin bar dan sebagainya. Inti dari multi rejeksi adalah banyak penolakan. Nah, banyak penolakan itu tentunya bukan satu, tapi lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga. Intinya banyak penolakan di sana, di area sekitaran low-nya itu sudah berat untuk menekan lebih jauh. Kemudian terakhir mulai ada perubahan warna di sana. Nah, sekarang bagaimana kriterianya untuk kita melihat ini multi rejeksi ini valid atau tidak valid? Ya kita perhatikan titik terendahnya kalau dia turun sampai di mana. Kalau dia naik juga kita lihat titik tingginya sampai di mana. Mungkin
rejeksinya ini setengah dari bodinya, mungkin 2 kali bodinya, mungkin 3 kali bodinya. Semakin banyak rejeksi di sana, semakin besar peluang dia akan berbalik. Sehingga dia akan berpotensi naik. Ada banyak kondisi yang betul-betul ini sering muncul. Tentu bukan tanpa alasan, melainkan sebelumnya harus sudah kita pahami historinya. Sekali lagi, tetap kita lihat levelnya. Kalau tidak ada level di sana, bisa jadi sudah tren terbentuk. Di tren yang terbentuk itu ketika sudah mulai ada rejeksi, mulai ada penolakan, maka bisa jadi di ujung itu menjadi levelnya yang terbaru. Sehingga perhatikan high dan low-nya di sana. Yang jelas bukan area konsolidasi begini ya. Kalau area konsolidasi ini kurang valid ya, kurang kita rekomendasikan. Yang paling valid tentu berada di trend, berada di support resisten, berada di range. Sehingga kalau kita targetkan sekitar 40 pips atau 400 tadi, ini masih sangat mudah kita dapatkan. Kalau sehari kita mungkin punya rencana profit itu 1.000 misalnya, maka bisa 2 kali. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan 2 kali dengan target lebih besar begini? Kita gunakan trigger ini di time frame lebih kecil. Memang tingkat validitas bisa kita gunakan time frame besar, tetapi tentu di time frame kecil itu akan banyak sekali trigger yang bisa kita dapatkan. Kembali ke multi rejeksi ya. Kita akan coba lihat seperti apa multi rejeksi itu. Jadi multi rejeksi lebih condong ke banyaknya penolakan. Apakah penolakan itu 1 kali body, setengahnya, atau bahkan lebih dari itu. Ya. Sebagai contoh ini ada di sebelah atas, ini ada banyak sekali rejeksi. Jadi kalau kita lihat ini ditolak, ditolak, ditolak. Dari sekian penolakan itu high-nya ada di sini, tertinggi hanya di situ. Yang banyak disentuh itu di sini. Ini banyak disentuh, menyentuh balik, menyentuh balik. Sehingga ini adalah area yang kuat. Maka ketika dia ada multi rejeksi, setidaknya ada petunjuk bahkan bahwa market ini akan berbalik atau koreksi. Nah, selanjutnya tentu kita bisa mengkombinasi dengan pola yang lain. Ya, setidaknya ketika sudah ada pola yang terbentuk di sana, kemudian kita lihat ada konfirmasinya, kita bisa menempatkan posisi reversalnya. Atau mungkin sebelumnya kita lihat seperti ini. Ketika dia bergerak naik, terhenti sampai di sini. Oke, ini bisa jadi level yang baru. Selanjutnya bergerak naik lagi, terhenti, naik lagi, terhenti, naik lagi, terhenti. Lah itu rejeksi kan pendek-pendek. Sekali lagi, rejeksi bisa ada yang lebih panjang, ada yang pendek. Intinya di area di situ banyak ditolak, banyak rejeksinya. Nah, rejeksi itu mengindikasikan ketika dia bergerak naik, itu berat, ditolak lagi. Bergerak naik berat, bergerak naik berat. Sehingga sudah ada konfirmasi, dia sudah mulai bergerak ke bawah. Ada banyak rejeksi, kemudian diperkuat dengan outside bar di sana. Ada multi rejeksi yang diperkuat dengan outside bar. Sehingga berpotensi dia akan berbalik, bergerak berbalik dari sebelumnya.
Kalau kita hitung dari sini, kita entry, kalau target hanya 400 sampai di sumbunya di sini cukup sudah. Nah itu sampai di bawah, tidak usah berpikir terlalu jauh sampai di bawah. Karena yang kita prioritaskan adalah target yang sesuai rencana kita. Kalau memang di awal kita sudah rencanakan begini, ya silakan. Tetapi ketika kita menggunakan target yang lebih jauh, ya ini sudah sangat panjang untuk satu kali transaksi tentunya, bisa jadi nanti tidak tersentuh berbalik. Bisa jadi nanti tidak hanya kita bisa mendapatkan yang lebih, tapi bisa habis keuntungan kita. Sehingga kita harus betul-betul realistis melihat kondisi yang ada ya, dan sesuaikan dengan style kita. Target kita sekitar 400-500, 40-50 pips. Oke, kemudian kita coba lihat lagi yang multi rejeksi. Di bawah ini banyak sekali penolakan ya. Hati-hati kalau banyak sekali penolakan, apalagi mendekati levelnya tidak mampu dia. Ada banyak rejeksi di sana. Nah, tentunya rejeksi yang banyak ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan berikutnya. Semakin panjang ke bawah, rejeksi di bawah, semakin banyak di sana, semakin besar pula peluang akan berbalik naik. Semakin banyak rejeksi yang ada di atas, semakin besar pula dia akan berbalik ke bawah. Intinya ketika trigger itu muncul, kita bisa entry dan bisa taking profit di sana. Setelah itu berbalik pun tidak masalah. Ya, kita bukan mencari andai-andainya ya. Kita jalankan SOP-nya, targetnya selesai, kita close sudah. Nanti kita dalami lagi ketika sudah terbentuk candle-candle yang baru. Memang kalau kita menggunakan time frame lebih besar akan sangat valid. Di mana itu? Di D1, W1 dengan triggernya menggunakan H1. Tapi itu tidak bisa harian. Tentunya nanti bisa berhari-hari. Kalau kita harian, kita cukup menggunakan H4, H1, kemudian triggernya dipendek saja. M15 atau bahkan M5.